Ada yang janggal dari sebuah festival musik yang seharusnya menjadi ruang hiburan. Di tengah keramaian penonton, sebuah booth brand minuman keras justru membuat tantangan yang melibatkan hafalan ayat Al-Quran. Peserta yang berhasil mengikuti tantangan disebut mendapatkan 1 botol produk sebagai hadiah. Aktivasi promosi ini kemudian direkam dan videonya menyebar luas di media sosial. Bukan karena dianggap kreatif, tapi justru karena memicu pertanyaan besar. Sejauh apa sebuah brand boleh menggunakan simbol agama demi menarik perhatian? Rekaman berdurasi sekitar 54 detik itu memperlihatkan suasana di sebuah booth Newport dalam festival musik. Sejumlah pengunjung terlihat mengikuti tantangan dari pemandu acara. Dalam video yang beredar, peserta diminta melantunkan surah Ad-Duha. Setelah menyelesaikan tantangan, peserta disebut mendapatkan produk dari booth tersebut. Potongan video itu kemudian diunggah melalui akun Threads Jarkojar. Pengunggah menyampaikan kekecewaannya karena ayat Al-Quran digunakan sebagai bagian dari aktivitas promosi sebuah produk minuman beralkohol. Kamu teh apa? Aku enggak. Mana temennya mana? Enggak. Kami cinta Newport. Pokoknya temennya mana? Cinta Newport. Temennya. Iya, temennya yang pesan. Mau apa? Temennya mau apa? Boleh pesan. Boleh pesan kakak, silakan. Oke. Kamu teh. Thank you so much ya, kamu baik sekali. Video tersebut kemudian menyebar ke berbagai platform media sosial. Respons publik pun bermunculan. Banyak warganet mempertanyakan bagaimana ide promosi semacam ini bisa muncul dan bahkan berlangsung di sebuah festival yang menghadirkan ribuan orang. Kritik lainnya menyoroti soal sensitivitas. Bagi umat Islam, Al-Quran bukan sekadar materi untuk sebuah permainan atau tantangan. Karena itu, ketika ayat suci ditempatkan dalam konteks promosi produk yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang minuman beralkohol, respons keberatan dari masyarakat sebenarnya bisa diprediksi. Yang membuat persoalan ini semakin ramai adalah munculnya anggapan bahwa kejadian serupa bukan sesuatu yang benar-benar baru. Sebagian warganet bahkan menyindir pola yang dianggap berulang membuat promosi kontroversial. Viral, mendapat kecaman, kemudian berakhir dengan permintaan maaf. Di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah sebuah brand benar-benar kehabisan ide untuk mendapatkan perhatian sampai harus menyentuh simbol yang dianggap sakral oleh masyarakat? Atau justru persoalannya ada pada proses kurasi dan pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab, sebelum masuk ke soal kontroversinya, ada baiknya mengenal lebih jauh brand yang menjadi sorotan. Newport merupakan salah satu merek minuman beralkohol yang beredar di Indonesia dan berada dalam ekosistem bisnis orang tua atau OT Group. Produk Newport dikenal dengan sejumlah varian minuman siap konsumsi dengan karakter rasa buah dan soda karena dipasarkan untuk konsumen dewasa. Kehadiran brand seperti ini di festival musik bukan sesuatu yang otomatis menjadi persoalan. Yang menjadi sorotan justru cara promosi yang digunakan. Dan ketika aktivitas tersebut menyentuh simbol agama, risikonya tentu menjadi jauh lebih besar. Kritik pun tidak hanya datang dari warganet. Penceramah Ustadz Hilmi Firdausi ikut memberikan respons melalui media sosialnya. Ia menilai aktivitas tersebut sudah kelewatan dan meminta pihak terkait segera memberikan klarifikasi serta permintaan maaf. Respons seperti ini menunjukkan bahwa persoalannya sudah berkembang jauh melampaui urusan strategi marketing. Masyarakat mulai mempertanyakan soal etika, sensitivitas, bahkan tanggung jawab perusahaan ketika menjalankan aktivitas promosi di ruang publik. Namun, ada satu pihak lain yang tak kalah penting untuk disorot, penyelenggara festival. Bagaimana aktivitas semacam ini bisa berlangsung di area acara tanpa dihentikan sejak awal? Festival berskala besar tentu tidak hanya menjual tiket dan menghadirkan musisi. Ada tenant, sponsor, booth, aktivitas promosi, hingga berbagai bentuk interaksi dengan pengunjung. Artinya, seharusnya ada proses kurasi
dan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan masing-masing brand. Jika sebuah aktivitas berpotensi menyinggung kelompok masyarakat tertentu, seharusnya ada mekanisme untuk mendeteksi dan menghentikannya sebelum menjadi persoalan. Dan disinilah pelajaran paling penting dari kontroversi ini. Kreativitas marketing memang membutuhkan keberanian untuk berbeda. Tetapi berbeda tidak berarti bebas mengabaikan etika. Viral bukan berarti berhasil. Engagement tinggi bukan berarti kampanye tersebut sukses. Sebab sebuah brand mungkin mendapatkan jutaan penonton dalam hitungan jam. Tetapi jika perhatian itu datang bersama hilangnya kepercayaan publik, biaya reputasinya bisa jauh lebih besar. Apalagi ketika yang disentuh bukan sekadar tren atau budaya populer, melainkan sesuatu yang dianggap sakral oleh masyarakat. Festival musik seharusnya menjadi ruang untuk menikmati karya, bertemu orang baru, dan merayakan kreativitas. Bukan tempat untuk menguji seberapa jauh batas sensitivitas publik bisa didorong demi sebuah gimmick. Karena pada akhirnya, persoalan dari video 54 detik ini bukan hanya soal satu booth atau satu tantangan. Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih besar. Ketika sebuah brand mengejar perhatian, siapa yang bertanggung jawab memastikan kreativitas tidak berubah menjadi tindakan yang melukai nilai dan keyakinan orang lain? Publik kini menunggu penjelasan dari pihak-pihak terkait, bukan sekadar soal siapa yang salah, tetapi juga bagaimana evaluasi dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Karena dalam dunia pemasaran, mencari perhatian memang penting, tapi mengetahui kapan harus berhenti, menghormati batas, dan memahami sensitivitas masyarakat, itulah yang membedakan kreativitas dengan sekadar mencari sensasi. Malah